Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini saya berada di lokasi yang rencana akan saya tanami melon sebanyak 30.000 pohon. Jadi sekitar 30.000 pohon, luas tanah sekitar 3,2 hektar. Rencananya pada bulan 8 atau bulan depan akan saya tanami di sini. Jadi nunggu yang tanaman yang 12.000 pohon biar selesai dulu atau panen, kemudian pindah ke sini. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi yaitu tentang strategi menanam melon dalam jumlah besar. Seperti ini misalnya 2,2 hektar atau 30.000, mungkin bisa lebih, bisa sampai 35.000. Ini menurut saya cukup besar ya, cukup banyak, biayanya juga besar. Biayanya setidaknya sekitar 150 juta untuk lahan seluas ini. Jadi untuk lahan seluas ini kalau kita mau menanam, ini pengalaman saya, kita harus pakai strategi. Strateginya adalah kita spekulasinya hanya dengan harga. Jadi kita tidak berspekulasi dengan kondisi tanaman. Artinya dari segi pengalaman, teknik perawatan dan lain-lain kita harus benar-benar menguasai. Kemudian dari segi tenaga kerja yang kita butuhkan harus benar-benar siap. Artinya benar-benar bisa diandalkan. Jadi kita tidak main-main, kita butuh tenaga kerja yang benar-benar bisa diandalkan setiap saat. Dan juga satu teknisi yang bisa mengendalikan tenaga kerja tadi. Terkadang orang bisa menanam, bisa merawat tanaman, kemudian hasilnya bagus, tapi hanya dalam jumlah sedikit. Misalnya 4.000 pohon, kemudian 5.000 pohon. Untuk 20.000 pohon atau 30.000 pohon ini diperlukan orang banyak untuk menanganinya. Dan untuk menangani tanaman yang banyak ini butuh seorang figur yang bisa mengendalikan teman-temannya atau mengatur kerja teman-temannya sehingga pekerjaan bisa berjalan dengan teratur, tertib, dan lancar. Kemudian dari faktor resiko, menurut pengalaman saya tidak mau berspekulasi dengan resiko banjir. Umumnya lahan yang tanahnya bagus untuk ditanami melon itu ada potensi terkena banjir. Walaupun banjir itu sendiri juga sangat langka, bisa jadi belum tentu 1 tahun sekali itu terjadi, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bahkan bisa 5 tahun siklusnya. Jadi 5 tahun sekali lahan terkena banjir atau berpotensi banjir. Karena ada cerita, jadi pengalaman dari teman-teman saya yang sudah senior, cerita ini kok arep sugih ora sido. Jadi ceritanya itu mau kaya tapi masih tertunda, belum jadi. Karena menanam melon seluas 1 hektar atau 2 hektar, kemudian pada saat mendekati panen tiba-tiba dilanda banjir, habis tidak tersisa, modal tidak kembali sama sekali. Kalau sudah seperti itu yang terjadi, maka otomatis kegiatan berhenti karena modalnya habis. Nah, kedengarannya sangat sepele, namun ini penting. Jadi berawal dari coba-coba tanam karena lahannya cocok, tanahnya sangat bagus, kemudian lingkungan semua sudah mendukung, akhirnya tanaman tidak pernah meleset. Jadi setiap tanam selalu baik kondisinya, selalu bagus hasilnya. Kemudian bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Setelah uang terkumpul banyak, mencoba menanam dalam jumlah yang besar. Karena tanah yang ditanami itu berisiko atau berpotensi banjir tahunan. Tidak peduli karena selama menanam tidak pernah banjir. Ternyata sekalinya menanam dalam jumlah besar, banjir datang dan menghabiskan semua tanaman. Seperti ini tidak 1-2 orang, jadi banyak yang mengalami seperti ini, dan itu bisa jadi pelajaran untuk kita.
Maka prinsip saya, kalau saya mau menanam dalam jumlah besar, saya harus pastikan tanah yang lokasinya tidak berpotensi banjir. Seperti lahan punya saya ini potensi banjirnya tidak ada, kemudian tanahnya juga cocok. Jadi saya tidak berspekulasi dengan banjir, walaupun 5 tahun sekali belum tentu banjir itu datang. Namun saya tetap tidak mau berspekulasi. Kalau tanaman dalam jumlah sedikit, misalnya 3.000 atau 4.000, mungkin pertimbangan sewanya murah, terus dekat rumah, tidak masalah. Tapi kalau untuk jumlah besar seperti ini, kemudian kita berspekulasi dengan banjir, saya tidak berani. Kalau menurut saya itu sangat berisiko. Seumpama Anda punya modal 500 juta atau 400 juta dana tunai yang siap digunakan, kemudian Anda menanam seluas ini, katakanlah menghabiskan 150 juta. Walaupun risikonya tempatnya berpotensi banjir, toh Anda masih punya sisa modal yang sangat besar seandainya benar-benar kena banjir. Mungkin tidak masalah, tapi bayangkan seandainya untuk biaya tanam diperlukan modal 150 juta, sedangkan Anda hanya punya uang 100 atau 120 juta. Jadi masih kurang. Kemudian kurangnya Anda dibela-belain pinjam sana sini untuk menutup kekurangannya, dan ternyata setelah budidaya berjalan, penanaman berjalan, mendekati panen, tanaman terkena banjir, habis. Bisa kita bayangkan seperti apa, pasti akan sangat disayangkan. Jadi menghindari lahan yang berpotensi banjir ini sangat penting menurut saya, khususnya untuk tanaman dalam jumlah yang besar, dalam jumlah luas seperti ini. Kalau hanya spekulasi harga, tidak masalah, yang namanya bisnis semua ada resikonya. Jadi kita spekulasi harga. Kalau harga sedang turun, ya mau gimana lagi, yang penting tanamannya selalu baik, kemudian juga aman dari banjir. Demikian informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe Anda akan mendapatkan semua video dari channel ini secara gratis, dan Anda bisa menontonnya kapanpun Anda inginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.